Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepe Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau kekayaan. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut, yaitu rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya yaitu rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar atau utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Persentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan atau aktiva tetap
Selanjutnya, rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Selanjutnya, rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut adalah cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Selanjutnya, return of investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya seperti di bawah ini, yaitu rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Selanjutnya, return on asset atau ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi aset. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo.